sahabat bonsai Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang proses penanaman serut potong atos atau pucuan atau tanpa akar. Ini terlihat ini begini caranya penanaman. Awalnya kalau sudah berembun kayak begini nih berarti bagus. Namun ini terjadi masalah saat penanaman karena bahan ini 1 minggu tidak ditanam. Jadi kita lihat hasilnya bagaimana kalau ini bahan ini sudah agak kering, tidak basah waktu penanaman. Jadi saya coba buka bagaimana hasilnya. Kita mulai, coba Pak Ahmad dibuka bagaimana ini hasilnya. Ini karena bahannya sudah 1 minggu. 1 minggu belum diatasi ditanam, lalu kemudian dicoba ditanam, bagaimana hasilnya. Nah, kita lihat sahabat bonsai, ini tumbuh semacam jamur. Ini berarti pohon ini karena terlalu lama tidak ditangani atau tidak segera ditanam. Jadi kita mau bongkar, kita mau proses bagaimana cara proses menghidupkan kembali bahan yang sudah nampak mati. Kita cek dulu apakah masih hijau, itu terlihat masih hijau. Coba tempat lain di nah, itu masih hijau, berarti ini pohon ini masih bisa diproses kembali. Jadi kita perbaiki, kita bongkar, kita angkat. Coba Ahmad angkat. Nah, ini contoh potong atas atau akar yang sudah hidup. Ini prosesnya sama, namun ini begitu dapat dari lahan kita langsung tanam. Jadi syaratnya untuk tingkat hidup bahan yang lebih tinggi maka harus ditanam segera setelah mendapatkannya. Nah, kita bersihkan ini prosesnya. Bersihkan kembali, kita cek apakah di bawah masih misalkan kering, yang bawah kita gergaji kembali sampai ke bagian pohon yang basah. Namun ini masih basah, kita perlu proses kembali. Ya, kita bersihkan ini. Setelah kita angkat, kita bersihkan sambil kita lihat atau kita cek bagian mana yang kering, bagaimana bagian mana yang basah untuk memproses. Kita cek dulu nih bagian bawah apakah ini kering atau busuk. Ini saya lihat tidak busuk, jadi tidak masalah, cuman kita nanti perbarui kulitnya aja. Ini kira-kira penanaman 1 bulan. Jadi 1 bulan kita harus kontrol. Kalau tidak ada perkembangan tanaman tersebut atau ada semacam jamur seperti ini, segera kita proses. Nah, setelah itu kita akan membuang bagian-bagian cabang yang kering. Kita cek pakai tangan bisa mana yang bagian yang basah.
kita proses kembali. Jadi kalau kita biarkan, sayang dengan bahan yang kita dapat. Jadi harus kita manfaatkan, karena bahan terutama serut ini sudah semakin langka. Jadi kita harus segera memproses kembali. Nah, sahabat bonsai, ini saran atau masukan. Setelah proses ini sebenarnya ada proses lagi, yaitu direndam dalam air selama 1 malam. Ini pohon akan kembali segar. Jadi sangat pengaruh juga. Sebelum ditanam kita rendam dengan tujuan pohon menjadi segar. Keesokan harinya baru kita tanam. Namun ini karena ini saya bikin konten, jadi langsung saya tanam. Itu bagian yang kering-kering apa semua harus kita bersihkan, kita sikat supaya benar-benar bersih. Ini pakai sunlight, ini bersihkannya supaya tidak ada jamur lagi, memang bebas dari penyakit, supaya tingkat keberhasilannya tinggi. Kemudian kita sayat pada bagian ini, tempat tumbuhnya akar, disayat miring seperti itu untuk memperbarui, karena ini tempat munculnya akar. Semuanya keliling kita berikan sayatan. Nah, ini sahabat bonsai ada yang agak kehitaman, jadi kita pahat, kita kejar pada bagian yang sehat atau segar. Kita pahat seperti itu. Ini ada kecoklatan, jadi kita kejar ke bagian yang hijau. Ini sahabat bonsai, sudah ini bagian yang kita ambil, bagian yang hijaunya. Ini perangsang akar, bisa pakai Rootun, Roundup, atau kalau tidak ada pakai bawang merah, kita olesi bawang merah. Kemudian kita langsung tanam. Kita pakai pot plastik ya. Coba, pot plastik ini juga bagus untuk penanaman. Saya perhatikan bagus. Penyebabnya apa saya juga kurang tahu. Plastik ini tingkat keberhasilannya, pot plastik itu tinggi. Ini nanti sahabat bonsai jangan langsung disiram karena penutup kambio. Sahabat bonsai, ini jangan langsung disiram karena perangsang akar masih belum kering. Nanti setelah kering baru kita lakukan penyiraman, kemudian kita sungkup dengan plastik. Kita
tutup dengan plastik begini, jangan sampai ada udara yang masuk. Proses penyungkupannya. Kita lihat perkembangannya ke depan. Sekian sahabat bonsai Indonesia, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jagalah, rawatlah bonsai kita dengan baik. Insya Allah pohon tersebut akan membalas kebaikan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.